Halo, assalamualaikum bunda-bunda. Kali ini saya akan ngajakin bunda untuk bikin onde-onde. Siapa nih yang gemer banget makan onde-onde? Nah, ini onde-onde yang saya buat dijamin kokoh, tapi lembut dan gak alot. Yuk yang penasaran, ikuti video ini ya. Simak resepnya. Selamat menonton. Pertama, kita siapkan dulu isiannya. Ini kacang hijau kupas sudah saya rendam terlebih dahulu sekitar 30 menit sampai 1 jam. Kemudian untuk menghemat waktu, saya juga mengukus sekalian kentang sekitar 250 gram. Kita kukus sampai benar-benar empuk. Jangan lupa kita cek dulu ya. Sebelum kita angkat, pastikan kentang dan kacang hijau kupasnya benar-benar empuk agar nanti mudah dihancurkan. Nah, ini saya angkat dulu kentangnya sudah empuk sebelum nanti kita buat untuk bahan campuran onde-onde. Kenapa nanti kita memakai kentang? Karena kentang ini bisa membuat tekstur onde-ondenya itu lebih empuk, terutama bagian kulitnya. Mungkin selama ini kita sering makan onde-onde itu alot ya bun, jadinya tuh kayak ditelan itu susah gitu ya. Ini saya juga mengangkat kacang hijau kupasnya. Ini saya taruh ke wadah. Ini sebaiknya dihancurkan ketika masih panas. Nanti ketika masih panas itu dihancurkannya lebih mudah. Nanti kalau sudah dingin itu sulit ya bun dihancurkan. Apalagi nanti kalau harus kita campur dengan gula pasir. Jadi gula pasirnya itu sulit buat hancur. Nah, teksturnya seperti ini. Kemudian kita hancurkan. Ini saya cukup pakai centong nasi yang untuk magicom itu karena ada geriginya jadi lebih mudah. Kita tambahkan juga gula pasir sekitar 200 gram. Ini saya mengukus kacang hijau kupasnya 400 gram untuk membuat sekitar 80 piece onde-onde. Nah, ini kita masukkan gula pasirnya selagi masih panas ya kacang hijaunya. Kemudian kita tambahkan sedikit garam. Nah, terus biar aroma kacang hijaunya lebih wangi, kita tambahkan vanili. Di sini saya menggunakan 3 sachet vanili bubuk. Kita tambahkan satu persatu. Setelah itu langsung saja kita hancurkan. Selagi masih panas kita campur. Bunda nggak perlu khawatir selama kacang hijau kupasnya ini masih panas. Insya Allah nanti gula, garam, sama vanilinya itu bisa benar-benar hancur, jadi nggak terasa kres-kresnya saat dimakan. Kita hancurkan pelan-pelan sampai benar-benar lembut ya. Nah, jika teksturnya sudah mulai lembut seperti ini nanti tidak perlu kita masak lagi ya. Saya biasanya pakai cara cepat. Setelah kacang hijau kupasnya benar-benar hancur, lalu bisa langsung kita bentuk. Nah, seperti ini ya, sudah mulai lumat. Nah, untuk kentangnya juga saya hancurkan sampai benar-benar lembut. Jadi nanti untuk adonan kulit onde-ondenya bisa lebih lentur dan lembut. Ini kita hancurkan. Tips ya untuk menghancurkan kentang itu saat ketika masih hangat atau masih panas. Jadi proses menghancurkannya itu lebih cepat daripada ketika kentangnya sudah dingin. Jadi bunda-bunda bisa mencoba nanti di rumah. Kita hancurkan cukup pakai garpu aja. Kita hancurkan pelan-pelan. Nah, kemudian kita langsung saja untuk membentuk kacang hijau kupasnya yang sudah kita hancurkan tadi ya. Kita bulat-bulat. Nah, seperti ini. Ini saya tidak menggunakan timbangan karena dikira-kira aja. Kalau ditimbang itu sekitar 12 sampai 14 gram ya bun untuk berat isi kacang hijaunya ini. Misalkan mau ditimbang juga boleh, tapi karena menurut saya itu lama, jadi saya langsung pakai cara praktis gini aja, dikira-kira untuk besarnya. Ini pakai sarung tangan ya, biar nggak lengket, selain itu juga biar lebih bersih. Nah, seperti ini untuk yang sudah dibulat-bulatkan. Ini nggak perlu dimasak lagi pakai santan atau dimasak lagi lah. Saya biasanya pakai cara ini biar lebih cepat. Lalu kita langsung menuju ke pembuatan kulit onde-ondenya. Ini saya menggunakan tepung ketan bola deli yang biasa saya gunakan. Nah, kita masukkan 2 wadah atau 1 kilo. Ini untuk menghasilkan sekitar 80 piece onde-onde ya. Saya menggunakan 1 kilo tepung ketan. Ini dimasukkan juga kentang yang sudah kita hancurkan tadi, dimasukkan. Nah, sebelumnya saya juga sudah merebus air. Untuk airnya dikira-kira tapi jangan terlalu banyak. Lalu untuk gula pasirnya itu saya rebus sekalian dengan airnya, jadi biar bisa hancur ya gula pasirnya.
tapi nggak usah sampai mendidih, cukup hangat-hangat kuku saja. Ini airnya kita masukkan sedikit demi sedikit. Untuk saya biasanya menggunakan untuk 1 kg tepung ketan itu menggunakan gula pasirnya sekitar 200 sampai 250 gram. Kemudian kita masukkan sedikit demi sedikit air gulanya. Pastikan masih hangat-hangat kuku ya saat dicampur dengan adonan tepung ketannya. Nah, kita tambahkan lagi sedikit demi sedikit, lalu bisa diuleni pelan-pelan menggunakan tangan. Kenapa saya tidak memakai sarung tangan? Karena nanti kalau pakai sarung tangan itu lengket ya. Terus ini ditambahkan pewarna merah atau bebas sesuai selera. Boleh tidak pakai pewarna juga bisa. Ini saya pakai warna merah saja. Kita tambahkan lagi airnya nanti sampai adonannya itu benar-benar bisa kalis dan lumat. Nah, ini aduk-aduk perlahan menggunakan tangan. Jika dirasa masih kurang airnya bisa ditambahkan lagi ya Bu. Nah, sampai seperti ini tekstur adonan kulit onde-ondenya. Nah, kita uleni pelan-pelan. Nah, kita tes apakah sudah bisa dibentuk dengan mudah. Nah, caranya dengan seperti ini. Jika masih agak keras bisa ditambahkan sedikit lagi airnya, tapi usahakan jangan sampai terlalu lembek ya. Nanti kalau terlalu lembek itu onde-ondenya sulit dibentuk. Nah, ini karena masih agak keras jadi saya tambahkan sedikit air gulanya. Kita uleni lagi dan selesai. Nah, langsung saja kita timbang. Untuk 1 biji onde-onde itu saya menggunakan 28 sampai 30 gram adonan kulit ya. Nah, setelah ditimbang satu persatu, ini langsung bisa kita bentuk. Biar nggak lengket, tangannya kita olesi dulu dengan minyak goreng. Nah, lalu kita pencet-pencet seperti ini dan masukkan isian onde-ondenya. Lalu kita tutup rapat, kita bulat-bulatkan menggunakan tangan. Nah, seperti ini. Lalu kita gulung-gulung. Lakukan perlahan dan pastikan onde-ondenya ini tertutup rapat ya kulitnya, jangan sampai ada kulit yang terbuka. Nah, kita masukkan ke dalam wijen. Ini biar lebih mudah ya Bun caranya. Biasanya saya nggak perlu dicelupkan lagi ke air. Jadi onde-onde yang sudah kita bulatkan langsung kita tuangkan ke wijennya menggunakan wadah seperti ini atau wadah yang lebih besar sedikit. Nah, sambil diguling-gulingkan, insya Allah nanti wijennya itu bisa lekat dengan mudah tanpa perlu dicelupkan ke air terlebih dahulu. Kemudian kita guling-gulingkan pakai tangan, tujuannya biar wijennya itu benar-benar melekat sempurna ke onde-ondenya. Nah, ini yang sudah jadi, siap untuk kita goreng. Bulat-bulatnya bagus, terus wijennya menempel ya. Untuk menggoreng onde-onde ini kita tidak harus menggunakan minyak yang panas, cukup minyak yang dingin cenderung hangat. Ini saya masukkan ke minyak yang sudah saya tuangkan ke dalam wajan. Kita masukkan satu persatu. Untuk menggorengnya itu jangan terlalu banyak ya Bunda, karena nanti onde-ondenya ini akan semakin mengembang saat proses penggorengan. Dimasukkan satu persatu. Untuk api kompornya kita menggunakan api sedang, cenderung kecil atau sedang ya. Apinya jangan terlalu besar nanti biar onde-ondenya tidak meletus. Minyaknya mulai hangat, akan muncul buih-buih seperti ini. Untuk menggorengnya cukup kita bolak-balik perlahan, jangan terlalu sering dibalik ya. Jika sudah mulai mengembang bisa kita aduk-aduk, kita bolak-balik perlahan. Nah, nanti semakin lama onde-onde ini akan semakin kokoh ya Bun. Kita goreng perlahan sambil dibalik seperti ini. Tapi apinya tetap ya, jangan terlalu besar. Nah, ini onde-ondenya mulai terlihat semakin besar, semakin mengembang. Kita aduk perlahan biar wijennya itu tidak lepas. Nah, ini untuk wijennya itu meskipun ada yang lepas tapi nggak terlalu banyak ya, Bunda nggak perlu khawatir. Setelah beberapa menit, ini onde-ondenya sudah mulai mengembang besar seperti ini. Agar memperoleh tekstur onde-onde yang pas, tidak terlalu alat dan empuk, nanti kita bisa menggorengnya sampai adonan ini kokoh. Untuk mengetes kokohnya onde-onde, kita bisa menggunakan sotil atau spatula ini, kita tekan pelan-pelan ke onde-ondenya. Jika sudah keras, maka onde-onde siap diangkat. Nah, seperti ini. Terus kita gongseng pelan-pelan biar matangnya merata. Jika onde-ondenya sudah kelihatan kokoh dan kulitnya itu keras tapi tidak terlalu keras banget ya Bun, itu bisa segera kita angkat. Seperti ini ya, warnanya cantik merah dan wijennya itu menempel dengan baik. Nah, ini caranya seperti ini ya untuk mengetes matang atau belum. Kita tekan pelan-pelan seperti ini. Nah, jika dirasa sudah
pas, maka onde-onde siap kita angkat. Ngangkatnya bisa seperti ini ya, menggunakan serok seperti ini. Kemudian kita tiriskan dan kita taruh di wadah yang sudah dipersiapkan. Nah, seperti ini yang sudah jadi. Bisa kita kipas dulu sebelum dikemas. Saya menggunakan kap kertas supaya onde-ondenya itu kelihatan lebih cantik ya bun. Lalu nanti saya kemas pakai plastik OPP ukuran 10x10. Seperti ini yang sudah di plastik pakai OPP 10x10. Ini cocok banget ya untuk isian snack box. Dijamin cantik tapi juga enak. Bagi bunda-bunda yang selama ini masih gagal membuat onde-onde, mungkin perlu mencoba resep saya ini ya. Dan tipsnya, biar adonan onde-onde itu kokoh dan tidak mudah melewat ataupun pecah, pastikan menggunakan takaran gula yang lumayan banyak, karena gula itu sangat berpengaruh untuk mengencangkan kulit onde-onde. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.